Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita selalu dan senantiasa mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha selalu memperhatikan Nabi SAW melakukan solat malam, dan solat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW begitu panjang sekali. Dan Nabi SAW kadang 3 jam atau bahkan sampai 4 jam Nabi melakukan solat malam, karena memang solat malam itu merupakan kewajiban bagi Nabi SAW dan dianjurkan bagi kita sebagai umat Nabi SAW. Kemudian sampai saking lamanya Nabi SAW berdiri, bengkak kaki Nabi SAW. Maka di saat itulah Nabi ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus seperti ini beribadah kepada Allah? Bukankah dosamu sudah diampunkan? Bukankah engkau telah dijamin surga? Bukankah engkau telah diberikan maqaman mahmuda, diberikan karunia nikmat yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla?" Maka apa jawaban Nabi SAW? "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, ketika Allah memberikan kepadaku nikmat yang begitu banyak, tidakkah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, ketika Allah memberikan nikmat, apapun bentuk nikmat tersebut, di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah berlama-lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Nabi SAW diberikan karunia luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla dari surga. Tapi lihat, Nabi tidak pernah meninggalkan solat malam, Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan Nabi mengatakan di antara alasannya, "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat syukur tanpa ibadah tidak syukur namanya. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, bahkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap kali Nabi mengucapkan tasyahud akhir. Maka Nabi menggunakan atau mengucapkan doa ini, doa yang semua kaum muslimin menghafalnya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini setiap kali Nabi melakukan ibadah salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Coba perhatikan bagaimana Allah dan Nabinya menggandengkan antara syukur dengan ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah, yaitu digandengkan antara syukur dengan ibadah. Dan Allah pun telah mengatakan, wa'buduhu washkurulah, beribadahlah kalian kepada Allah, maka dengan itulah kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak beribadah, maka syukurnya adalah syukur yang dusta. Karena orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan, "I'malu ala Dawud syukra," hendaklah kalian beribadah kepada Allah, beramal sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Dawud. Dan Allah menutup ayat dengan mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Dan yang bersyukur itu hanyalah sedikit saja. Artinya yang bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah itu tidaklah banyak. Dan semoga keberadaan kita di kota Madinah, kita bisa memanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tercatat sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah bagaimana selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bahkan mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka malaikat mendoakan kecelakaan bagi dirinya dan Nabi yang mengaminkannya. Nabi SAW dikala berada di Masjid Nabawi, yang mana di sisi Nabi ada mimbar Nabi SAW, suatu mimbar atau sebuah mimbar yang itu merupakan tanda tempat yang paling mulia. Nabi SAW menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga.
wa mimbari ala haudi, mimbarku ini akan selalu menemani diriku sampai di telaga, yaitu sampai di akhirat. Mimbar Nabi sekarang tidak ada lagi, tapi mimbar Nabi akan kembali muncul dikala Nabi SAW menunggu umatnya di telaga, yaitu di akhirat. Sehingga mimbar Nabi SAW merupakan sebuah kisah sejarah yang paling indah. Nah, di antara salah satunya, Nabi SAW memiliki mimbar, ada 3 anak tangganya. Tiba-tiba suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbarnya. Anak tangga yang pertama, Nabi mengucapkan kalimat amin. Para sahabat yang mendengarkan Nabi mengatakan kalimat amin, mereka terkejut. Mengapa tiba-tiba Nabi mengatakan amin? Kemudian Nabi naik lagi, Nabi kembali mengucapkan amin, dan semua sahabat mendengarkan Nabi mengatakan yang demikian. Begitu juga di anak tinggal yang ketiga, amin. 3 kali Nabi mengatakan amin. Sehingga para sahabat yang keheranan, mereka pun bertanya kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali." Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, karena dikala tadi aku naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril, kemudian menyebutkan beberapa kalimat, dan di antara kalimat yang dipanjatkan oleh malaikat adalah, siapapun yang mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka tidak mau mengucapkan selawat kepada Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana kalimat yang disampaikan atau yang dibaca oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mengaminkannya, karena memang di antara kewajiban kita bersama, tidaklah kita mendengarkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali lisan kita harus bergerak dan mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan, yaitu bagaimana detik-detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara salah satu kekhususan para nabi, ikhwatul Islam, salah satunya adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada mereka. Apakah mereka mau hidup di dunia atau mereka mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semua para nabi, dikala mereka ingin wafat, maka Allah memberikan pilihan, apakah masih ingin tinggal di dunia atau mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata jawaban semua para nabi itu, ikhwatul Islam, tentunya mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan sebuah kalimat, ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ketika Nabi mengatakan kalimat ini, maka ibunda kita Aisyah yang ada di samping Nabi, karena memang Nabi wafat di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi mengatakan kalimat ini, apa kata ibunda kita Aisyah? Nabi sedang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidaklah memilih kecuali ingin berjumpa dengan Allah, dan Nabi tidak lagi mau memilih kami. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala wafat diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau tetap ingin hidup di dunia wahai Muhammad, atau engkau ingin berjumpa dengan diriku? Seolah-olah itu merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semua para nabi dan para rasul, mereka menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, itu sudah banyak bahasa isyarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan lisan ataupun dengan isyarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pulang dari Mekah menuju Madinah, sampai di suatu tempat namanya
Ghadir Khum. Ada suatu tempat di Ikhwatul Islam namanya Ghadir Khum. Kemudian dikala Nabi SAW berada di sana, apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Maka Nabi memberikan nasihat. Hampir-hampir saja aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab seruan utusannya. Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku akan hampir saja menjawab seruan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepadaku bahwa Nabi SAW akan meninggal. Makanya Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada Nabi SAW. Sehingga dikala berada di sini di antara Makkah Madinah, Nabi SAW menyebutkan kalimat ini kepada para sahabatnya. Hampir-hampir saja aku menjawab seruan daripada utusan Rabbku. Artinya hampir saja Nabi SAW menjawab seruan daripada malaikat al-maut. Kemudian di saat itulah Nabi SAW berpesan, dan di antara pesan Nabi SAW, wahai umatku, jagalah keluargaku. Itu merupakan di antara pesan Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW berpesan, hendaklah kalian menjaga dua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para sahabat menyangka Ikhwatul Islam, atau sebagian para sahabat mereka mengetahui bahwa itu merupakan di antara tanda-tanda Nabi SAW akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Nabi berpesan kepada para sahabatnya. Dan tentunya pesan Nabi kepada para sahabatnya adalah pesan yang harus dijaga, seolah-olah itu adalah wasiat Nabi SAW kepada kaum muslimin. Nah, dikala Nabi SAW pulang dari ibadah haji, di antara salah satu pesan Nabi SAW adalah untuk menjaga keluarganya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW seolah-olah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla akan banyak orang-orang yang mereka tidak memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Maka di saat itulah terkenal ada dua kelompok Ikhwatul Islam. Yang satu namanya Nasibi, yang kedua namanya Nawasibi. Diambil dari bahasa yang sama. Yang satu namanya Nasibi, yaitu mereka yang berlampau mencintai keluarga Nabi SAW, sehingga mereka tidak lagi, atau sehingga mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada keluarga Nabi SAW. Kemudian yang kedua namanya Nawasibi. Nawasibi itu adalah mereka yang membenci keluarga Nabi SAW. Nabi SAW mengetahui yang demikian. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita kaum muslimin, hendaklah kita berada di antara dua golongan ini. Yang pertama Nasibi, artinya orang yang berlampau terhadap keluarga Nabi SAW. Siapa contohnya Ikhwatul Islam? Seperti misalnya di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Atau mereka yang beribadah kepada Hasan dan Husain, setiap kali ada momentum mereka mengatakan ya Ali, ya Hasan, ya Husain. Mereka tidak lagi mengatakan ya Allah. Berarti mereka itu adalah orang-orang Nasibi. Kemudian yang kedua Nawasibi. Nawasibi itu siapa? Mereka yang benci kepada keluarga Nabi SAW. Dan itu banyak sekali terjadi Ikhwatul Islam. Sedangkan kaum muslimin, mereka tidak Nasibi dan juga mereka tidak Nawasibi. Mereka di antara keduanya. Kaum muslimin wajib mencintai keluarga Nabi SAW, karena Nabi mencintai mereka semuanya. Maka kita wajib mencintai keluarga Nabi. Dan mencintai keluarga Nabi bukan berarti menuhankan mereka. Tidak. Kadang cinta, karena kita cinta kepada Nabi, maka kaum muslimin harus mencintai keluarga Nabi SAW. Dan keluarga Nabi itu Ikhwatul Islam terbagi kepada tiga. Karena ini merupakan di antara pesan Nabi yang harus kita ketahui dan yang harus kita jaga. Yang pertama, siapa keluarga Nabi SAW yang harus kita jaga? Yang pertama adalah keluarga Nabi, atau yang kita kenal dengan istri-istri Nabi SAW. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah keturunan Nabi SAW. Yang ketiga adalah ahlul bait Nabi SAW. Tiga ini harus kita perhatikan baik-baik Ikhwatul Islam. Yang mana Nabi SAW berpesan kepada kaum muslimin untuk menjaga tiga ini. Yang pertama istri Nabi, dan kita tahu semuanya bagaimana istri Nabi SAW. Karena istri Nabi di dunia
juga istri Nabi di dalam surga. Sehingga istri Nabi sepeninggalnya Nabi, mereka tidak boleh lagi menikah. Karena biasanya wanita ikhwatul Islam, kalau seandainya meninggal suaminya, kemudian dia menikah, maka dia tidak lagi bersama suami yang tadi telah meninggal. Sehingga istri Nabi SAW haram hukumnya bagi mereka untuk menikah setelah Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena mereka adalah istri Nabi SAW di surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah ummahatul mu'minin. Mereka itu adalah ibunya. Mereka itu adalah ibunya orang-orang mukmin, dan tidak mungkin seorang mukmin mereka menikah dengan ibunya. Itu adalah untuk istri-istri Nabi SAW, yang mana mereka adalah keluarga Nabi SAW. Istri Nabi adalah keluarga Nabi. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, istri Nabi ada 11 atau ada 12 yang bersama Nabi SAW. Dua meninggal, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Dua orang ini sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jal semasa Nabi hidup. Dan yang tersisa bersama Nabi, Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Salamah, atau yang bernama Hindun, Ummu Habibah, atau yang bernama Ramlah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin, dan Maria Al-Qibtiyah. Itu merupakan keluarga Nabi SAW yang harus kita jaga, harus kita junjung tinggi, harus kita hormati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, siapa lagi keluarga Nabi? Adalah keturunannya. Keturunan Nabi SAW semuanya adalah keluarga Nabi SAW. Dan cucu Nabi SAW, sebelum kita mengenal cucu Nabi, ini adalah pelajaran ulangan. Kita kembali mengulang. Karena Nabi SAW memiliki 7 orang putra dan putri, 3 laki-laki, 4 yang perempuan. Laki-laki yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah, dan mereka berdua meninggal di Makkah Al-Mukarramah dikala mereka masih berumur 1 tahun atau 1 tahun setengah. Kemudian putra Nabi yang ketiga namanya Ibrahim, dan dia meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Dia juga meninggal dikala berumur 2 tahun kurang lebih. Itu adalah putra-putra Nabi SAW. Semuanya meninggal dikala mereka masih kecil. Makanya mengapa Nabi SAW punya anak angkat. Dan kita tahu anak angkat Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah. Mengapa Nabi punya anak angkat? Anak angkat Nabi yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua itu adalah anak angkat Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena putra Nabi semuanya meninggal dikala mereka masih kecil. Sehingga kecintaan seorang ayah kepada anak laki-laki itu perkara yang wajar. Nabi SAW tidak lagi punya anak laki-laki, maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib dari pamannya Abu Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling pertama kali beriman kepada Nabi, karena memang dia hidup bersama Nabi SAW. Makanya orang yang beriman kepada Nabi dari kalangan wanita, yang pertama adalah Khadijah. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perbudakan adalah Zaid bin Harithah. Begitu juga ada Bilal. Mereka semua adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, karena memang Ali itu diambil dari pamannya, dijaga oleh baginda Nabi yang mulia, dan Nabi menganggapnya sebagai anaknya. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu adalah anak Nabi, anak angkat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi SAW. Lengkaplah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini ikhwatul Islam, dia juga merupakan anak angkat Nabi SAW. Bahkan namanya adalah Zaid bin Muhammad. Dia pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah ini berlalu, maka Allah mengatakan tidak boleh menasabkan siapapun kecuali kepada ayah kandungnya. Makanya di antara dosa besar adalah ketika seseorang menasabkan orang lain bukan kepada ayah kandungnya. Itu adalah minal kabair, di antara dosa besar. Kalau ada di antara kaum muslimin yang mereka mungkin mengambil anak orang lain, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, maka jangan pernah dinasabkan kepada dirinya,
tapi nasabkan kepada ayah kandungnya. Makanya anak yang tidak punya ayah kandung tidak boleh dinasabkan kepada siapapun, diberikan nama begitu saja, karena dosa besar menasabkan seseorang kepada bukan ayah kandungnya. Nah begitu juga dengan Zaid, ketika ayat ini turun maka disebut dengan ibtalut tabanni, mengangkat anak orang lain menjadi anak kita, itu tidak boleh. Nasabnya tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, walaupun kita yang menjaganya. Nah begitu juga dengan Zaid. Zaid itu pertama disebut dengan Zaid bin Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkannya, maka kembali dinamakan dengan Zaid bin Harithah. Artinya kenapa demikian? Karena Nabi sayang, karena anak-anak Nabi semuanya meninggal di kala mereka masih kecil. Itulah kenapa Nabi mengambil Zaid bin Harithah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, itu anak putra Nabi, semuanya meninggal di kala mereka masih kecil. Dan itulah alasannya mengapa Nabi disebut dengan Abtar. Di antara salah satu cemoohan orang-orang Quraisy kepada Nabi, Nabi dipanggil dengan Abtar. Abtar itu adalah orang yang terputus keturunannya. Karena biasanya ikhwatul Islam, kalau kita punya anak laki-laki, nama kita akan selalu ada. Misalnya kita namanya Abdullah, anak kita namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini akan dipanggil Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Kita tetap ada di dalamnya. Tapi kalau anak perempuan, kita Abdullah, anak kita Aisyah. Aisyah ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini tidak boleh dinasabkan kepada Muhammad bin Aisyah, harus dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, sehingga nama kita tidak ada lagi di dalamnya. Bisa dipahami? Karena tidak boleh menasabkan kepada wanita kecuali Isa bin Maryam. Satu orang saja yang boleh, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan yang lainnya tidak boleh. Begitu juga dengan cucu Nabi SAW. Nabi tidak punya cucu dari anak laki-laki. Nabi punya cucu dari anak perempuan. Misalnya yang masyhur kita contohkan Hasan misalnya. Kalau seandainya kita ingin memanggil Hasan dan menyebutkan jalur namanya, kita akan mengatakan Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Mana nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya? Tidak ada. Tidak mungkin dikatakan Hasan bin Fatimah, tidak mungkin. Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Secara garis keturunan demikian keadaannya. Bahkan sampai sekarang demikian keadaannya. Karena seseorang itu dinasabkan kepada ayahnya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surah Al-Ahzab. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak punya keturunan dari laki-laki. Maka di saat itulah Nabi digelar dengan Abtar. Orang-orang Quraisy, mereka mencemooh Nabi, mengejek Nabi dengan kalimat Abtar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat ikhwatul Islam, ayat yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah kalimat abtar. Inna a'tayna kal kautsar, wahai Muhammad, kami berikan kepadamu al-kautsar. Kautsar itu sungai yang indah di dalam surga, khusus untuk baginda Nabi yang mulia. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Allah dan berkorbanlah hanya untuk Allah semata. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang abtar itu adalah musuh-musuhmu. Artinya tidak ada gunanya punya keturunan tapi kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keturunan tidak bisa memberikan jaminan kalau kita masuk dalam surga. Tapi yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini merupakan ayat di mana Allah menolong Nabi SAW. Karena Nabi digelar dengan Abtar. Nabi tidak punya keturunan dari laki-laki. Makanya orang-orang Quraisy menamakan Nabi dengan Abtar. Allah mengatakan yang Abtar itu mereka, wahai Muhammad. Inna syani'aka, sesungguhnya musuh-musuhmu. Inna syani'aka huwal abtar, mereka lah yang abtar. Jelas sampai di sini ya? Karena Nabi SAW tidak punya keturunan atau tidak anak laki-laki Nabi, semuanya meninggal di kala kecil. Yang tersisa adalah anak perempuan Nabi. Anak perempuan Nabi, kita berbicara tentang keturunan Nabi. Yang pertama adalah Zainab. Zainab ini ikhwatul Islam punya anak dua orang. Yang pertama namanya adalah Umamah, dan Umamah ini sering digendong oleh Nabi SAW. Bahkan di kala Nabi salat, Umamah ini masuk ke dalam masjid, kemudian dia naik ke atas pundak kakeknya Rasulullah SAW,
Kadang-kadang Nabi SAW membawanya berkeliling. Umamah itu punya cerita dengan Nabi SAW karena dia adalah cucu Nabi. Kemudian Zainab ini juga punya anak namanya Ali. Jadi Zainab itu anaknya ada dua. Yang pertama adalah Umamah dan yang kedua adalah Ali. Berarti anak perempuan Nabi yang pertama punya dua orang anak. Kemudian anak perempuan Nabi yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini ikhwatul Islam, siapa suaminya? Ruqayyah ini suami pertamanya adalah Utsbah, bukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Agar kita tahu bagaimana sejarah ya. Putra Nabi atau putri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Zainab ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini sebelum mereka menikah, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum sebelum menikah dengan Utsman bin Affan, mereka sudah punya suami. Suami mereka namanya adalah Utsbah dan Utaibah. Yang satu namanya Utsbah dan yang kedua namanya Utaibah. Utsbah dan Utaibah ini ayahnya bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza ini kalau nama populernya adalah Abu Lahab. Berarti anaknya Abu Lahab menikah dengan anaknya Nabi SAW. Karena memang orang Arab ikhwatul Islam, di antara salah satu yang biasa mereka lakukan adalah menikah tidak boleh keluar dari kabilahnya, tidak boleh keluar dari sukunya. Kalau kita menikah satu suku bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang satu mengatakan boleh, satu tidak mengatakan boleh. Bahkan ada yang kena denda ya. Kalau di kami, di bagian sana itu ada yang kena denda 1 ekor kerbau. Tapi kami tidak tahu siapa mendendanya dan kerbau ini itu siapa, kami juga tidak tahu. Artinya di ikhwatul Islam, Nabi keluarganya menikah antara kabilah, tidak boleh kepada kabilah yang lain. Makanya coba diperhatikan, Nabi SAW menikahkan putrinya dengan anak pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Dia punya dua orang putra namanya Utsbah dan Utaibah. Kemudian menikah dengan putri Nabi bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Agar kita tahu bahwa Utsman sebelum menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, mereka sudah punya suami. Lantas bagaimana ikhwatul Islam? Karena kita tahu ini merupakan di antara sisi perjuangan Nabi. Nabi dikala berdakwah ikhwatul Islam itu tidak mudah. Dan dikala Nabi berdakwah, semua keluarga Nabi kena, bukan hanya Nabi SAW semata. Makanya kita harus tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW dikala Nabi berdakwah. Jangan kita anggap keluarga Nabi mereka tidak mendapatkan kerugiannya, mereka semuanya mendapatkan efeknya. Begitu juga dengan putri-putri Nabi SAW. Contoh misalnya, kita ambil contoh yang pertama, Zainab. Zainab adalah putri Nabi yang pertama radhiyallahu anha. Zainab ini ikhwatul Islam, ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia tidak diizinkan oleh suaminya untuk hijrah bersama Nabi. Karena Zainab ini suaminya namanya adalah Abul As. Abul As ini ikhwatul Islam adalah keponakannya Khadijah. Kembali lagi kepada pembahasan yang pertama ya. Keponakan Khadijah menikah dengan putri Khadijah. Ketika Nabi SAW hijrah, maka Abul As ini belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Putrinya sudah masuk ke dalam agama Nabi SAW. Sehingga Zainab beragama Islam, suaminya belum lagi ikut kepada Nabi SAW. Dan Allah belum memerintahkan untuk berpisah. Kalau seandainya suaminya atau istrinya salah satu di antara pasangan itu tidak ikut kepada agama Islam, Allah belum memerintahkan mereka untuk berpisah. Belum turun ayatnya. Makanya Zainab itu ikhwatul Islam belum hijrah ke kota Madinah. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi sampai di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan Zaid untuk menjenguk atau untuk mengambil putrinya bernama Zainab. Kemudian dicarilah Zaid ini, dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ingin membawa Zainab putri Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian di kota Islam, dikala ditemukan, maka dibawa putri Nabi tentunya bersama beberapa orang yang lainnya yang ada hubungan dengan Nabi SAW. Kemudian dikala Zainab ini ingin meninggalkan Makkah, maka dia menaiki onta. Kemudian dikala dia ingin meninggalkan Makkah ikhwatul Islam, maka orang-orang Quraisy tentunya tidak membiarkan mereka untuk hijrah begitu saja. Dikala Zainab berada di atas ontanya, maka orang-orang Quraisy mengatakan, semua ini wahai Zainab adalah ulah ayahmu.
Jadi kami seperti ini gara-gara ayahmu yang berulang membuat kami terpecah belah. Maka pada akhirnya mereka menusuk onta yang ditunggangi oleh Zainab. Jadi onta tersebut ditusuk. Kalau onta ditusuk, apa yang terjadi? Maka tentunya dia kesakitan dan dia bergerak. Ada orang di atasnya. Siapa di atasnya? Zainab putri Nabi SAW. Sehingga dikala onta ini ditusuk ikhwatul Islam dan orang Quraisy marah, ini semuanya adalah karena ayahmu yang membuat kami seperti ini. Maka pada akhirnya Zainab terjatuh dari onta ikhwatul Islam. Sakit atau tidak? Kalau ingin tahu rasanya nanti dicoba. Pergi ke Jabal Ma'an naik atau ke Arafah naik onta, coba jatuh darinya. Agar kita tahu bagaimana perjuangan Zainab. Dan orang-orang Quraisy marah kepada Zainab gara-gara Nabi SAW. Jadi yang kena imbasnya itu bukan hanya Nabi, tapi juga keluarga Nabi. Maka dikala Zainab jatuh dari onta ikhwatul Islam, tentunya patah tulangnya. Dan itulah yang menyebabkan Zainab meninggal. Yang menyebabkan putri Nabi SAW, karena semua putri Nabi meninggal dikala mereka masih muda. Tidak ada yang lebih daripada 30 tahun umurnya. Nah, Zainab salah satunya. Zainab juga meninggal. Salah satu penyebab meninggalnya karena jatuh dari onta. Dikala orang-orang Quraisy marah kepadanya, agar kita tahu ternyata dakwah Nabi tidak semudah yang dibayangkan. Keluarga Nabi juga mendapatkan efek sampingnya. Itu Zainab. Begitu juga dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini mereka sudah punya suami. Suami mereka adalah Utsbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Dan kita tahu Abu Lahab itu ikhwatul Islam adalah paman Nabi. Abu Lahab itu sayang kepada Nabi SAW. Namun kasih sayangnya terputus ketika Nabi mengatakan dirinya sebagai seorang Nabi. Terputus. Sayangnya habis sudah. Hilang kasih sayangnya. Dan dia berbalik menjadi orang yang paling benci kepada Nabi SAW. Maka turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan kaum muslimin harus bangga untuk membacanya. Karena kalau kita tahu ikhwatul Islam, Abu Lahab itu sangat jahat kepada Nabi SAW. Sangat jahat. Kemudian dikala Nabi berdakwah secara terang-terangan di Mekah Mukarramah, karena Nabi berdakwah secara sembunyi 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan. Bagaimana cara Nabi berdakwah secara terang-terangan? Nabi naik ke atas Bukit Safa. Karena Bukit Safa adalah bukit yang punya sejarah. Dan kaum muslimin, bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, ketika kita nanti sampai di Bukit Safa, itu adalah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umrah misalnya, tentunya kita akan mencari lokasi tempat yang diijabah oleh Allah doa kita. Dan salah satu tempat yang paling mulia adalah Safa dan Marwah. Makanya ibadah umrah ini Bapak ikhwatul Islam, ibadah umrah ini adalah ibadah yang tidak terlalu sulit. Karena ibadah umrah itu terdiri dari rukun dan wajib. Berapa rukun umrah? Rukun umrah ini selalu kita sebutkan. Rukun umrah berapa? 3, 4. Berapa lagi rukun umrah? 5. Baik, rukun umrah itu yang lisan hanya 3 sahaja. Rukun umrah itu hanya 3. Selalu kita ulang ya, karena memang rata-rata kita di sini ingin melaksanakan ibadah umrah. Karena agar kita perhatikan rukunnya. Yang pertama niatnya, yang kedua tawafnya, yang ketiga sa'inya selesai. Itu rukunnya. Wajibnya ada berapa wajib-wajib umrah? 2. Yang pertama tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram, pakaian ihram. Dan yang kedua mencukur atau botak kalau bagi kita laki-laki. 2. 5 saja yang harus kita jaga. Sisanya adalah sunnah. Ada orang, kita selalu memberikan contoh, ada orang ikhwatul Islam, ada orang yang sedang tawaf. Kemudian tiba-tiba dikala dia tawaf, dia menutup kedua pundaknya. Dia menutup kedua pundaknya dengan pakaian ihramnya. Kemudian dia tawaf. Tawafnya sah atau tidak? Sah atau tidak tawafnya? Sah atau tidak? Ya. Yang bapak kita mengatakan tidak, yang satu mengatakan sah. Kita kasih kesempatan kepada bapak kita. Sah atau tidak, Pak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Harus dibuka salah satu ya? Hati-hati yang mengatakan sah ya. Harus dibuka salah satunya. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya? Masya Allah. Panjang umur, diberikan keberkahan. Tapi salah Pak ya?
Baik. Dia sah. Umrahnya sah karena itu bukan rukun, bukan pula wajib, tapi itu adalah Kalau sunnah ditinggalkan berdosa atau tidak? Tapi tentu kita tidak ingin meninggalkannya. Bisa dipahami? Kita tidak ingin meninggalkannya. Misalnya, ada orang yang setelah tawaf, dia tidak salat di belakang makam Ibrahim. Tawafnya sah atau tidak? Kenapa? Karena salat di belakang makam hanyalah Makanya yang penting itu 5. 3 rukun, 2 wajib. Jelas sampai di sini? Tapi kota Islam. Nah, salah satu adabnya dikala kita tawaf atau dikala kita sa'i adalah di Safa. Safa itu ada tempat di mana kita harus berlama-lama di sana. Ingat bagi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, dikala kita sampai di Safa, jangan lewatkan Safa begitu saja. Berdoalah sebanyak-banyaknya di sana, karena disitulah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di Marwah. Makanya ikhwatul Islam, ibadah umrah ini adalah ibadah yang paling mudah. Contoh misalnya, ada orang yang sedang sa'i, kemudian sudah dari Safa menuju Marwah, kemudian dari Marwah menuju Safa, baru 2 putaran, tiba-tiba dia mengantuk. Kemudian dia mengantuk, dia tidur dulu, pulang ke hotel tidur dulu. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak menjadi masalah. Tapi jaga ihramnya, jaga larangan-larangan ihramnya. Nanti kalau dia sudah bangun, kembali disambung. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Agar kita tahu ternyata ibadah umrah itu tidak berat dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Makanya kalau ada di antara kita yang tawaf baru 3 putaran, kemudian dia buang hajat, ingin ke hammam, ke toilet, ke tandas, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian dia ulang lagi dari awal atau dia sambung? Kita kiasin kepada yang lainnya. Kalau ada yang tawaf 3 putaran, kemudian dia ngantuk, pergi ke hotelnya, penat, lelah, dia istirahat, boleh atau tidak? Silakan. Jadi umrah itu susah atau berat? Senang je ikhwatul Islam umrah itu, tidak ada yang susah. Jadi apa yang susah dari umrah? Belanjanya. Belanja yang susah dari umrah, ya. Baik. Artinya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus kita jaga adalah dikala kita berada di Safa. Safa itu jangan kita lewatkan begitu saja, jangan. Kalau perlu kita berjanji bersama rombongan. Nanti kalau kita berada di atas bukit Safa 10 menit di atasnya, kemudian kita berdoa di sana. Karena Nabi memanfaatkan Safa untuk berdoa menghadap ke arah kiblat. Disitulah momen kita berdoa. Begitu juga di Marwah. Jadi yang berat itu adalah doanya. Makanya kalau umrah tawaf 30 menit, sa'i kalau lewat begitu saja 50 menit, tidak sampai 2 jam selesai. Tapi itu bukan ibadah umrah yang kita cari. Karena tujuan daripada kita melaksanakan ibadah umrah adalah berdoa kepada Allah. Bukankah dikala kita meninggalkan kampung halaman, apa pesan keluarga kita kepada kita? Titip doa, doakan kami. Kapan kita berdoa? Dikala kita melaksanakan ibadah umrah? Kapan? Setiap waktu. Mulai dari kita mengucapkan niat atau dari kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Tapi momen yang paling indah adalah dikala kita berada di Safa dan Marwah. Siap nanti berdoa di Safa ini? Berat di ikhwatul Islam. Kenapa? Karena kita sedang lelah, penat. Makanya nanti kalau kita penat berdiri, berdoa sambil dalam keadaan duduk. Tapi jangan lewatkan Safa begitu saja. Rugi kita bayar begitu banyak. Kita tinggalkan pekerjaan, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan doa. Karena dikala kita berdoa sambil memakai pakaian ihram, tidak sama dengan kita berdoa dikala kita tidak memakai pakaian ihram. Karena dikala kita memakai pakaian ihram ini ikhwatul Islam, kita sedang lelah. Nabi Ibrahim, kapan doanya dikabulkan? Setelah dia membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka dia berdoa. Membangun Ka'bah itu mudah atau ringan? Berat sekali ikhwatul Islam, berat sekali. Dan Nabi Ibrahim membangun hanya sendirian, anaknya membantunya. Kemudian dikala selesai membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, di sana Nabi Ibrahim berdoa. Dan semua doa Ibrahim dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya nanti mana doa Ibrahim di dalam Al-Quran, yang mana doa ini juga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya, mengucapkannya. Dan salah satu momennya adalah dikala kita berada di atas bukit Safa. Nah, baik, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Bukit Safa itu punya sejarah dari zaman dahulu kala. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Dulu ikhwatul Islam, orang Quraisy sebelum Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul, ketika mereka ingin menyampaikan pengumuman, ada maklumat, ada informasi, maka mereka akan naik ke atas bukit Safa. Kalau sudah ada orang naik ke atas bukit Safa, maka ada informasi penting. Seperti misalnya di kampung kita, kalau ada informasi, dari mana kita tahu? Kalau sekarang di internet misalnya, ada di grup misalnya, mudah mendapatkan informasi. Tapi kalau di zaman dahulu kala, bagaimana cara mendapatkan informasi? Di Safa.
Kalau ada sudah orang yang berada di atas Bukit Safa, maka itu ada informasi penting. Makanya kita lihat ketika Nabi naik ke atas Bukit Safa, apa yang terjadi? Semua orang-orang Quraisy, mereka datang berbondong-bondong ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi bukan tiba-tiba Nabi naik ke atas Bukit Safa, enggak. Karena itu sudah kebiasaan orang-orang Quraisy, dan Nabi tidak pernah naik. Nah, kalau Nabi naik, Nabi adalah orang yang paling jujur, Nabi adalah orang yang terpercaya. Yang memberikan gelar Al-Amin adalah mereka sendiri. Tiba-tiba Nabi naik, berarti ada informasi terpenting yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Hanya saja ikhwatul Islam, kalau orang Quraisy, dikala mereka ingin menyampaikan informasi, ketika mereka naik ke atas Bukit Safa, maka mereka membuka bajunya, merobek bajunya, kemudian menaburkan pasir di atas kepalanya. Berarti ini ada informasi yang terpenting, harus kalian dengarkan baik-baik. Namun kalau Nabi tidak demikian, Nabi dikala naik ke atas Bukit Safa, Nabi tidak melakukan perkara tersebut. Artinya ikhwatul Islam, adat istiadat itu adalah sesuatu yang dianjurkan bagi kita untuk tidak menyelisihinya selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Bisa dipahami? Misalnya ada adat di antara kita, adat kita misalnya pakai baju koko misalnya, contoh, pakai baju Melayu misalnya. Tiba-tiba ada orang datang pakai baju warna-warni, seperti baju saudara-saudara kita di Afrika misalnya, warna-warni misalnya. Itu tidak bagus, karena dia keluar dari adat dan kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Karena adat itu tidak boleh diselisih, kecuali kalau adat bertentangan dengan agama, maka tidak boleh diikuti. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi mengikuti tradisi orang-orang Quraisy, tapi Nabi tidak membuka bajunya, Nabi tidak menaburkan rambut atau pasir di atas rambutnya, karena itu bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Namanya niyahah. Niyahah itu kalau kita berteriak menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak bagus, maka tentunya itu bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Artinya adat istiadat harus ikut kepada agama, bukan agama yang harus ikut kepada adat istiadat. Itu kaidah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini contohnya. Kemudian dikala Nabi naik, tentunya orang-orang Quraisy semuanya datang tanpa terkecuali. Kalau ada di antara mereka yang tidak bisa datang karena sakit atau uzur, maka mereka akan mengirim utusan. Sehingga dikala Nabi berada di atas Bukit Safa, maka banyak orang yang ada di sekitar Nabi ingin mendengarkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, Ana nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Wahai kalian orang-orang Quraisy. Karena sebelum Nabi mengatakan kalimat ini, Nabi memberikan mukadimah. Wahai kalian orang-orang Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyerang Makkah Al-Mukarramah, apakah kalian percaya? Maka semua orang Quraisy mengatakan, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mengetahui engkau pernah berdusta walau satu kali saja. Kalau kita pernah berdusta atau tidak? Selalu ya. Apalagi berdusta kepada istri, mungkin tiap hari ya. Sehingga ikhwatul Islam, sebelum Nabi mengatakan ana nazirul lakum baina yaday adabin syadid, maka Nabi memberikan mukadimah. Kalau seandainya aku mengatakan di belakang gua ini atau di belakang bukit ini ada pasukan yang menyerang Makkah Al-Mukarramah, kalian percaya atau tidak? Maka semua mereka tanpa ragu mengatakan kami percaya, karena kami tidak pernah mendengarkan dusta dari lisanmu. Kemudian di saat itulah Nabi mengatakan, ana nazirul lakum, aku ada memberikan peringatan kepada kalian, aku utusan Allah Azza wa Jalla, baina yaday adabin syadid. Karena kalau seandainya kalian tidak ikut kepadaku, kalian akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi mengatakan kalimat ini, di saat itulah Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka untuk Muhammad. Bahkan Abu Lahab itu kuat lisan, tidak mau menamakan Nabi dengan kalimat Muhammad. Dia menamakan dengan Nabi dirubah. Yang tadinya Muhammad, apa arti Muhammad? Muhammad apa artinya? Orang yang selalu dipuji atau orang yang banyak dipuji. Maka dia ganti dengan kalimat Muzammam. Apa arti Muzammam? Dia tidak mau memanggil anaknya, karena Nabi Muhammad itu seolah-olah anak bagi Abu Lahab, anaknya, karena anak daripada saudaranya, anak Abdullah, anaknya juga, karena Abu Lahab itu adalah pamannya. Dia tidak pernah lagi memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad. Apa panggilan Nabi Muhammad bagi Abu Lahab? Muzammam. Tahu arti Muzammam? Zamim, Zammun, orang yang selalu dicela.
Kebalikan dari kalimat Muhammad. Itulah panggilan Nabi bagi Abu Lahab. Sehingga dikala Nabi mengatakan yang demikian, untuk inikah engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ocehan Muhammad? Mudah-mudahan dia tidak mau memanggil Nabi SAW dengan kalimat Muhammad. Di saat itulah baru dia mengatakan yang demikian, maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia mengatakan yang demikian, maka dia datang kepada anaknya Utsbah dan Utaibah. Kalau kalian sayang kepada ayah kalian, maka ceraikan anak Muhammad. Dan bercerai itu ikhwatul Islam, itu keluarga. Kalau bercerai tentunya bahaya. Itulah yang ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Utsbah dan Utaibah tentunya tidak punya pilihan. Mereka pasti ikut kepada ayahnya. Maka pada akhirnya Ruqayyah diceraikan menjadi seorang janda masih muda. Begitu juga dengan Ummu Kulsum yang pada akhirnya mereka dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sudah tahu ceritanya bagaimana perjuangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Ruqayyah menikah dengan Utsman. Ruqayyah itu belum disentuh. Begitu juga dengan Ummu Kulsum. Karena dulu tradisi orang menikah dulu misalnya mereka menikah sekarang, kemudian bisa jadi mereka nanti baru bergabung, bisa jadi 2 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Seperti misalnya Nabi menikah dengan Aisyah. Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Berapa umur Aisyah? Berapa umur Aisyah? Berapa Pak? 6. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. 6 tahun. Siapa mengatakan Aisyah menikah dengan Nabi 6 tahun? Siapa mengatakan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi umur Aisyah 6 tahun? Aisyah itu sendiri. Aisyah mengatakan, aku dinikahi oleh Nabi dan aku berumur 6 tahun. Kalau ada di antara kita bertanya, 6 tahun masih kecil Ustaz, maka ingat, Imam Syafi'i paling marah kepada orang yang bertanya seperti ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalian kalau tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di padang Sahara, di padang pasir, tidak usah bertanya. Seolah-olah itu adalah ungkapan daripada Imam Syafi'i. Kalau kita kan tinggal di padang rumput kan, bukan di padang pasir. Berbeza antara mereka yang tinggal di padang rumput dengan mereka yang tinggal di padang pasir. Makanya Nabi menikah, dan pernikahan Nabi, bahkan coba bayangkan, sebelum Nabi menikah dengan Aisyah, Aisyah itu sudah pernah dilamar. Artinya apa? Berarti sudah pantas untuk menikah. Jadi Nabi sebelum menikah dengan Aisyah, sebelum Nabi meminang Aisyah, Aisyah itu sudah ada yang melamarnya. Coba bayangkan. Kemudian pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Aisyah. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla, perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Aisyah menikah dengan Nabi umurnya 6 tahun. Tapi Nabi baru berserumah dengan Aisyah dikala Aisyah berumur 9 tahun, dikala Aisyah berada di kota Madinah. Baru satu rumah. Coba bayangkan 3 tahun. Artinya itu merupakan kebiasaannya. Jadi kalau ada yang menikah, kemudian belum satu rumah, belum bergabung, maka itu perkara yang biasa, terutama bagi orang-orang terdahulu. Itu juga lah Utsbah dan Utaibah. Walau sudah menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tapi mereka belum satu rumah. Bisa dipahami bahwa istri Nabi belum disentuh oleh Utsbah dan Utaibah. Pada akhirnya dia dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ruqayyah itu ikhwatul Islam meninggal. Kapan meninggalnya Ruqayyah? Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Maka di saat itu pula lah Utsman bin Affan selesai menguburkan Ruqayyah di Baqi'. Berarti tahun ke-2 Hijriah. Makanya Utsman itu tidak ikut dalam perang Badar. Mengapa demikian? Bukan berarti dia tidak ingin bersama Nabi, tapi Nabi memerintahkan dia jaga putriku Ruqayyah, karena Ruqayyah sedang sakit. Nah mungkin Utsman meninggalkan Ruqayyah. Makanya dikala membagikan harta rampasan Badar, karena orang Badar itu ingat, orang yang ikut dalam perang Badar dijamin surga. Apapun yang dia lakukan setelahnya dijamin surga. Utsman bukan berarti tidak ikut. Dia ikut walaupun jasadnya di Madinah, tapi jiwanya di Badar sana. Makanya dikala dilakukan pembagian harta rampasan, Nabi memperuntukkan satu bagian untuk Utsman bin Affan. Mengapa demikian? Karena Nabi yang memerintahkan dia untuk tinggal di Madinah menjaga putrinya. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar, di saat itu pula lah Utsman baru selesai menguburkan Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, maka Utsman menikah, ditawarkan oleh Nabi menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal. Kapan Ummu Kulsum meninggal? Kalau tidak tahu kita tutup buku. Kapan? Tahun berapa Ummu Kulsum meninggal?
Ini masih bercerita tentang keturunan Nabi ya. Ini masih anak Nabi, belum lagi cucu Nabi. Nah, Ruqayyah ini sebelum kepada Ummu Kulsum, Ruqayyah ini dikala menikah dengan Utsman punya keturunan atau tidak? Punya keturunan atau tidak? Tidak. Tidak atau tidak tahu? Tidak tahu. Aku saja. Punya, salah satu namanya adalah Abdullah. Abdullah berarti cucu Nabi ada namanya Abdullah. Ini berkaitan dengan cucu Nabi SAW. Karena kalau kita cinta kepada keluarga Nabi, harus kita tahu yang kita cintai itu siapa. Yang kita tahu Hasan dan Husain saja, iya atau tidak? Banyak lagi yang lain. Kalau kita hanya tahu dua ini saja, kita korbankan yang lain, berarti kita belum sempurna cintanya kepada keluarga Nabi. Jelas atau tidak? Baik. Sekarang pertanyaannya masih sama. Ummu Kulsum kapan meninggalnya? Tahun berapa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Masya Allah. Sehat selalu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sehat ya, semoga memberikan manfaat. Tapi jawabannya salah. Baik, Ikhwatul Islam, nanti cari ya, esok ya. Cari ya. Masih dituntut, esok masih di sini. Nah, cari Ummu Kulsum kapan dia meninggal. Kalau tidak cari, tidak boleh duduk sini. Baik, barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Artinya ini kita membahas tentang sejarah Nabi SAW, keluarga Nabi, keturunan Nabi. Bukankah Nabi berwasiat kepada kita yang pertama istrinya, keturunannya, ahlul baitnya? Kita harus tahu mereka ini siapa. Bagaimana kita akan mencintai mereka kalau kita tidak tahu? Cinta itu harus kita mengetahui orang yang kita cintai. Ibarat dulu kita ingin melamar seorang wanita, ingin menikah. Sebelum kita menikah, kita mencari tahunya. Bahkan cara makannya pun kita ingin mencari tahunya. Dan orang yang kita cintai adalah keluarga Nabi. Harus kita tahu siapa mereka. Apalagi cucu Nabi, keturunan Nabi. Banyak ikhwatul Islam. Dan baru 3 yang kita sebutkan. Anaknya Ruqayyah. Dan anaknya, anak siapa tadi lagi satu? Zainab. Belum sampai Ummu Kulsum. Karena Ummu Kulsum terputus karena kita belum tahu kapan dia meninggal. Besok cari jawabannya. Baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Agar Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan yang akan kita hadapi, baik itu di dunia ataupun di akhirat sana. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudari kita, tetangga kita, masyarakat kita, para alim ulama kita, para pemimpin kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pulang ke Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan segala urusannya, kembali berjumpa, bersua bersama keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu bermohon kepada Allah dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung, agar kita selalu diberikan kemudahan datang ke tanah haram Makkah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله